Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu dalam PTM 10. Nah, sekarang kita mulai belajar menyusun teknologi manajemen atau menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu. Nah, sesungguhnya adalah bagian dari DAS. Jadi setiap mahasiswa secara berkelompok nanti mengerjakan menyusun rencana pengelolaan degradasi dari ekosistem perairan secara berkelompok. Jadi sebelumnya mereka sudah diberitahu untuk mengumpulkan masalah nyata di lapangan, sehingga mereka nanti secara bersama-sama dengan teman-temannya dilatih dengan teknologi manajemen ini untuk menyelesaikan masalah degradasi perairan. Langkah pertama dalam menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu atau masalah degradasi sumber daya perairan berdasarkan COPP adalah analisis partisipasi. Dalam ini adalah identifikasi dari pemangku kepentingan. Nah, siapa itu pemangku kepentingan? Para pemangku kepentingan adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan atau patut diperhitungkan dalam pengelolaan DAS. Tujuannya apa? Melakukan analisis pemangku kepentingan. Yang pertama, menyidik pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pembangunan dan mengkaji kepentingannya. Menurut Permenhub nomor 39 tahun 2009, komponen dari pemangku kepentingan itu terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi atau litbang, LSM, dan tokoh masyarakat. Nah, pemangku kepentingan ini dikelompokkan menjadi pelaku utama adalah masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan melakukan menyusun rencana pengelolaan untuk bertindak sebagai seorang pengelola pengelolaan dalam menyelesaikan masalah di wilayah masing-masing. Ya, sebagai pelaku utama masyarakat, kemudian juga ada pemegang otoritas kebijakan, ada fasilitator, kemudian ada pengawas. Ini foto-foto ini adalah kegiatan menyusun rencana pengelolaan yang pernah kami fasilitasi di tingkat pemerintah desa. Nah, pengelolaan DAS terpadu merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang menyangkut berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh banyak pihak. Tidak semata-mata oleh pelaksana langsung di lapangan, tetapi oleh pihak-pihak yang berperan dari tahapan perencanaan, monitoring, sampai dengan evaluasinya. Jadi dari pengertian ini yang diambil dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 39 Tahun 2009, ini kan tampak sekali bahwa sebagai seorang perencana pengelolaan itu adalah analoginya sebagai dokter lingkungan, bekerja secara tim di antara para pemangku kepentingan. Jadi mereka terlibat dalam proses keseluruhan dalam perencanaan, ya, mulai dari mengidentifikasi masalah, kemudian sampai memberikan solusinya. Nah, pemangku kepentingan pengelolaan DAS itu kalau di tingkat nasional itu ada Kementerian Kehutanan, Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perikanan, Kelautan dan Departemen Kesehatan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Untuk kepentingan pembelajaran, DAS itu kan sangat luas. Jadi solusi teknologi manajemen ini untuk luas wilayahnya bisa mulai dari pemerintah desa, kemudian kabupaten kota, provinsi, sampai nasional. Nah, pemangku kepentingan pengelolaan DAS itu di tingkat provinsi, ya, pemerintah provinsi sebagai koordinator, fasilitator, regulator, sebagai supervisor,
penyelenggaraan pengelolaan DAS skala provinsi dan memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS yang lintas kabupaten dan kota. Nah, sedangkan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota beserta instansi teknis terkait di dalamnya berperan sebagai koordinator, fasilitator, regulator, supervisor penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kabupaten kota dan memberi pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan DAS di wilayah kabupaten kota serta dapat berperan sebagai pelaksana dalam kegiatan tertentu. Pemangku kepentingan pengelolaan DAS tadi sudah disebutkan, ya, ada unsur legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM, ya, lembaga donor atau swasta, ya. Jadi dengan demikian dalam pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu ada kejelasan wewenang, ada tanggung jawab setiap pihak. Siapa mengerjakan apa, bila mana atau kapan, di mana dan bagaimana. Untuk kepentingan pembelajaran, ya, karena mahasiswa ini hanya semuanya dari prodi manajemen sumber daya perairan. Sedangkan nanti terapannya pada saat mereka bekerja, mereka akan berinteraksi dengan komponen stakeholder lainnya. Jadi pada saat masih mahasiswa, mereka sudah dilatih untuk bisa mengenali komponen pemangku kepentingan. Walaupun mereka berasal dari mahasiswa prodi manajemen sumber daya perairan, tapi mereka karena ini belajar mengenai perencanaan pengelolaan, kita bekali wawasan mereka untuk tahu mengenai komponen pemangku kepentingan lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, litbang, LSM, tokoh masyarakat, mengenai tugas pokok fungsi masing-masing dari setiap pemangku kepentingan. Ini diperlukan supaya nanti mahasiswa juga mempunyai kepercayaan diri bahwa bekal ilmu yang diberikan perencana pengelolaan insya Allah dapat diterapkan di semua tugas di berbagai komponen pemangku kepentingan. Jadi mahasiswa dilatih secara berkelompok nanti mencari tupoksi dari masing-masing komponen ini dengan mencari website dari wilayah administrasi dari masalah lingkungan perairan yang menjadi materi setiap kelompok untuk diselesaikan masalahnya. Terima kasih.